Waalaikumsalam. Mari Dok, masuk Dok. Oke, wah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai dari kegiatan bimbingan kelompok hari ini, berdoa dipersilahkan. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Oke, anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat, baik ya? Baik. Pada kesempatan kali ini ya, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita menuju ke kegiatan bimbingan kelompok, Bu Yenis cek kehadirannya dulu ya. Lengkap, alhamdulillah. Kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Jadi kali ini bimbingan kelompok yang akan kita laksanakan itu topiknya adalah mari berperilaku asertif. Untuk tujuan umumnya, peserta didik berarti kalian semuanya memiliki keterampilan asertif. Model yang akan kita lakukan ini adalah experiential learning dengan metode sosiodrama. Langkah-langkahnya, kalau di dalam model experiential learning sosiodrama, nanti Bu Yenis akan menjelaskan apa sih itu sosiodrama gitu ya. Nanti kita akan juga membagi kelompok, ada yang kelompok pemain, ada yang kelompok observer atau penonton. Kemudian melaksanakan sosiodrama, nanti setelah itu kita akan berkumpul seperti ini kembali untuk berdiskusi. Asertif itu ketika ya seseorang mampu dengan tegas mengungkapkan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang diinginkan, tapi dengan cara-cara yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Bu Yenis ingin tanya, pernah nggak yang kira-kira punya pengalaman mengenai sikap asertif ini? Boleh diceritakan? Minta hotspot Bu. Gimana? Kan kuota saya terbatas. Terus itu kan saya mau minta hotspot, mau ulangan. Ya sudah saya kasih Bu, walaupun terbatas. Padahal di dalam hati bagaimana Irza? Ya sungkan ya. Kuota terbatas, tapi karena ndak enak akhirnya dipinjemi. Silakan. Jadi pernah suatu ketika saya mau dipinjemin uang sama teman saya. Tapi uang tersebut mau saya pakai untuk beli bensin. Tetapi uang tersebut mau dipinjam oleh teman saya. Nah, saya menerangkan, saya nggak ngasih dan menerangkan apa alasan saya, kenapa kok saya nggak mau ngasih uang tersebut. Terus kemudian teman saya nggak jadi pinjem. Oke, luar biasa. Berarti itu contohnya asertif atau enggak kira-kira? Asertif ya. Untuk bisa lebih memahami mendalam mengenai asertif, mari kita main sosiodrama ya. Oke. Pada suatu pagi yang cerah di kelas 11 di Cafe 2, Leha dan Regita tengah asik mengobrol dan mendiskusikan PR yang akan dibahas di jam pertama. Tiba-tiba datanglah Mayang dengan tergesa-gesa dan menghampiri Leha. Leha, pinjem PR-nya dong. Cepetan, pinjem, keburu masuk nanti. Apaan sih Mayang? Datang jam PR. Suka-suka lah. Pinjem PR-nya Leha. Orang pinter, kalau pelit, pinternya nggak berkah loh nanti. Oke, makasih. Gitu dong, baru teman baik. Mayang, coba deh kerjain sendiri, jangan malas, jangan ngandelin temen. Alah, diem. Tiba-tiba ada Sonya yang baru datang dengan girangnya merangkul Regita. Pagi Regita. Hai, pagi. Rek, kamu tahu nggak kalau ada toko aksesoris baru dekat alun-alun? Pulang sekolah ke sana yuk. Pulang sekolah? Kita pulang sekolah ada ekskul pramuka. Ya elah, gak apa-apa lah kali-kali. Mau ya? Sebenarnya pengen lihat sih, tapi kalau pulang sekolah kayaknya nggak bisa deh. Aku mau ikut ekskul pramuka. Mungkin lain kali bisa deh, tapi untuk sekarang nggak bisa. Maaf ya. Udah deh, nggak asik ih. Ya, sini duduk sini.
Iya, ada apa Sonya? Lah, aku pinjam uang boleh nggak? Pinjam uang? Boleh nggak? Boleh ya. Aku ada sih, tapi aman kok. Aku kembaliin, swear beneran. Ya udah deh, aku ambilin dulu ya. Oke. Makasih. Saat jam istirahat tiba, Mayang mendekati Vian. Pian, habis pelajaran nanti langsung pulang yuk, nggak usah ikut ekskul pramuka. Oke, boleh juga tuh. Kalau yang asik-asik, aku ikutan juga dong. Mantap. Siap. Yuk, mabar yuk. Mabar, oke Yuk. siap. Ikut bolos gak, Lid? Nggak mau ah. Alah, sok rajin banget sih lu. Padahal juga gak pinter-pinter amat, diajak. Aku emang nggak pinter, Mayong, tapi aku bisa nerima diriku apa adanya. Aku cuma ingin berusaha rajin dan menaati peraturan sekolah. Serah lu dah. Kemudian Sonya mendatangi Lolita. Besti. Ada duit nggak? Aku mau minjem nih. Soalnya mau pinjam uang. Ada nggak? Sebenarnya aku punya, tapi maaf ya kali ini aku belum bisa pinjemin kamu uang. Soalnya aku mau bayar kos. Oh gitu. Iya, maaf ya Sonya. Oke deh, nggak apa-apa. Aku senang kalau kamu ngomongnya gini. Berasa adem gitu. Sebenarnya aku tuh emang serius butuh buat beli padatan. Tapi di sisi lain, aku juga pengen beli aksesoris. Sementara uang jajanku udah habis. Saranku sih mending kamu pakai skala prioritas deh. Jadi kamu pilih mana yang prioritas pertama, kedua, dan seterusnya. Jadi uangnya itu digunakan untuk hal yang bermanfaat dan yang segera. Iya sih ya. Benar juga katamu. Oke deh, makasih. Iya. Sonya pergi menjauhi Lolita dan bersimpangan dengan Leha dan Regita. Soalnya tadi kau pinjam uang ke Leha ya? Iya, emang kenapa? Orang mereka ngebolehin. Dia tuh terpaksa, sebenarnya dia gak pengen pinjam kamu. Iya kan Leha? Enggak kok, gak apa-apa, udah pakai aja. Gak apa-apa tuh. Aduh, gimana sih Leha? Kenapa kamu gak jujur? Kemudian Leha datang mendekati Lolita. Kenapa Reksonya? Tadi minjam uang ke kamu ya? Tadinya iya sih, tapi nggak aku kasih, soalnya aku juga lagi butuh. Gimana sih ta cara nolak orang tuh? Aku tuh kadang suka gak enakan gitu nolaknya. Tadi dia pinjam juga sama aku. Ya sebenarnya sih aku butuh, tapi akhirnya ya aku kasih. Tadi pagi juga kan saat Mayong pinjem PR-mu. Iya betul. Leha, menurutmu kenapa kamu selalu dapat perlakuan seperti itu? Karena aku takut untuk menolak, takut dikata-katain, terus takut juga kalau ngecewain. Kalau kamu terus seperti itu, kira-kira bisa jadi dirimu sendiri nggak? Ya nggak bisa. Terus ketika kamu memberikan apa yang sebenarnya nggak pengen kamu berikan, bisa menjamin teman-teman akan baik terus sama kamu? Ya nggak juga sih. Yang ada malah jadi langganan, besok-besok lagi malah dimanfaatin. Nah itu maksudku, kalau kamu nggak bisa menolak dengan tegas, yang ada kamu terus dimanfaatkan, kamu nggak bisa melindungi hakmu, nggak bisa jadi diri kamu sendiri. Terus gimana caranya? Kamu harus belajar bagaimana bersikap asertif. Asertif itu ketika kamu bisa menunjukkan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, dan apa yang kamu lakukan sesuai dengan keinginanmu. Kamu bisa tegas menolak, namun dengan kalimat yang tidak melukai perasaan lawan bicaramu. Kamu bisa menambahkannya dengan kata maaf dan kemukakan alasan mengapa kamu menolaknya. Oh begitu ya Lolita. Ya udah deh, terima kasih ya. Aku akan mencobanya. Ya Leha, raihlah kebebasanmu dengan cara yang tegas, bertanggung jawab, dan tidak menyakiti perasaan lawan bicaramu. Semangat, mari kita saling mendukung. Terima kasih banyak Lolita. Oke, luar biasa, kasih tepuk tangan. Oke,
bagus, good sekali aktingnya. Yuk kembali lagi yuk, kembali. Udah luar biasa sosiodramanya, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Sekarang kita berdiskusi kembali ya. Jadi diskusi bisa dimulai dari Rizal Fauzi untuk menyampaikan hasil observasinya mengenai sosiodrama teman-temannya. Oke, nomor 1, sikap asertif verbal yang ditampilkan oleh para pemain. Hasil observasi, pemain sudah memperlihatkan sikap asertif verbal seperti bicara maaf dan bicara sopan. Oke. Yang kedua, sikap tidak asertif verbal yang ditampilkan oleh para pemain. Pemain sudah memperlihatkan sikap tidak asertif verbal seperti mudah terpengaruh. Yang ketiga, sikap asertif nonverbal. Pemain sudah memperlihatkan sikap asertif nonverbal seperti sikap tenang. Yang keempat, sikap tidak asertif nonverbal. Hasil observasi, pemain sudah memperlihatkan sikap tidak asertif nonverbal seperti sikap ragu, muka tertekan, muka sedih. Belum, oke, mungkin bisa dilengkapi sama yang lain. Oke, terima kasih Rizal Fauzi. Untuk yang lainnya yang berbeda saja ya, yang sama belum selesai. Pesan yang bisa didapatkan, silakan ya. Pesannya adalah intinya harus bisa menolak dengan baik. Oke, menolak dengan baik. Oke. Kemudian bisa dilengkapi yang lainnya? Bisa menunjukkan apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan dengan jujur dan sopan. Nah itu ya, oke, luar biasa. Oke, sekarang Wiens ingin tanya, perasaannya yang jadi Leha bagaimana? Setelah memainkan dari peran Leha. Ya nggak enak kalau cuma dipendem. Ya? Nggak pengen jadi Leha. Nggak pengen jadi Leha ya, nggak enak. Oke, Wiens ingin tanya Vian. Ya oke, yang jadi tokoh Vian bagaimana? Sebenarnya jadi tokoh Vian tidak untuk dicontoh, Bu. Tidak baik. Karena dia mudah terpengaruh sama temannya dan tidak memiliki pendirinya sama sekali. Oke, luar biasa. Berarti karakter yang harus dicontoh karakternya siapa? Lolita. Yo, yang jadi Lolita. Oke, silakan dikomentari. Dia itu baik, mampu menerima dirinya sendiri, terus mampu mengungkapkan dia kalau nggak mau tuh. Ya, dia jujur gitu ya. Oke. Sejauh ini berarti yang bisa kalian simpulkan mengenai sikap asertif itu sikap yang seperti apa? Berani mengungkapkan, jujur. Oke, luar biasa. berbicara dengan sopan, oke. yang memiliki sifat emosional, Tidak oke. enakan, tidak terpengaruh. Oke, apa? tidak Malas. memiliki pendirian yang Kuat. ya. Luar biasa. Oke, tepuk tangan buat kita semua dulu. Oke. Untuk kalian bisa lebih paham mengenai apa itu asertif, ya, Bu Yenis akan memberikan materi ya, sedikit materi. Asertif itu adalah kemampuan untuk tegas menyampaikan apa yang diinginkan, apa yang dirasakan, apa yang difikirkan, namun tetap menjaga hak-hak dan perasaan serta tidak bermaksud untuk menyakiti hati orang lain. Gitu. Mengisi dari skala asertif ya. Skala asertifnya berupa Google Form ya. Nanti Bu Yenis akan kasih linknya. KPD-nya dibagi satu-satu. Apa yang bisa kalian simpulkan dari kegiatan ini? Menjadi lebih tahu tentang sikap asertif. Oke, berarti kalau ada pertanyaan penting atau enggak asertif dalam kehidupan sehari-hari, jawabannya penting. Sikap asertif itu adalah sikap yang penting kalian miliki dalam bergaul sehari-hari, baik dengan teman, orang tua, tetangga, atau dan lain sebagainya. Kalian bisa mengembangkan keterampilan sikap asertif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, tadi apa yang penting sebelum memberikan alasan, katakan maaf. Nanti kalau misalkan di antara kalian masih ada hal-hal yang ingin dibicarakan atau hal-hal yang perlu ditindaklanjuti selain dari mengumpulkan LKPD, nanti kita bisa janjian bertemu ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf atas ada salah-salah dan kurang dari Bu Yenis ya. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa bersama-sama. Oke, berdoa. Dipersilakan.
Selesai. Alhamdulillahirabbil Amin. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selanjutnya kalian boleh kembali dengan aktivitas kalian masing-masing. Terima kasih.